Halo pemirsa Yubis, kembali hadir menyapa Anda kali ini bersama saya Tasya Istika. Sejumlah informasi menarik seputar Universitas Brawijaya telah kami siapkan untuk menemani istirahat Anda. Pemirsa, berikut Yubi News selengkapnya. Universitas Brawijaya kembali meraih prestasi. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UB kembali meraih juara umum ketiga kalinya dalam kontes Jembatan Indonesia KJI ke-10 dan kontes Bangunan Gedung Indonesia KBI ke-6 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Malang. Jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya kembali memborong piala. UB berhasil meraih juara umum di ajang kontes Jembatan Indonesia KJI ke-10 dan kontes Bangunan Gedung Indonesia KBGI ke-6 yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Malang. Ini merupakan kali ketiga jurusan Teknik Sipil Universitas Brawijaya meraih juara umum. Tim Teknik Sipil Universitas Brawijaya menyabet piala kemenangan melalui 4 kategori kontes. Kategori Jembatan Baja oleh tim Warrior 2 dengan nama Jembatan Katana Bridge, kategori Jembatan Beton Ringan oleh Punakawan Tim dengan nama Jembatan Petung Meluwung Bridge, kategori Jembatan Busur Pejalan Kaki oleh Haidarnis Tim dengan nama Jembatan Atanatoy Bridge, dan kontes Bangunan Gedung Indonesia diraih oleh Trisula Tim dengan tema Raja Wali Building. KJI merupakan kompetisi jembatan Indonesia. Dalam tahapannya yang pertama yaitu pengiriman proposal, yaitu seleksi proposal, kemudian setelah kita dinyatakan finalis, maka dilanjutkan pada tahap pembuatan jembatan. Pada saat pembuatan jembatan, kita membutuhkan waktu yang pendek karena jarak antar pengumuman dengan pelaksanaan ketika kompetisi jaraknya sangat dekat. Berbeda dengan tahun kemarin yang waktunya 2,5 bulan, pada tahun ini waktunya hanya 1,5 bulan. Maka kami membutuhkan waktu yang sangat pendek. Kemudian setelah kita membuat jembatan, kita juga merencanakan alat bantu yang disebut launcher untuk mengangkat jembatan pada abutmennya. Pada waktu pembuatan jembatan dan perencanaan pada launcher, kita memiliki kesulitan yaitu waktu, karena dalam pembuatan jembatan tidak bisa kita buat dengan waktu yang sangat singkat. Kita harus mengujinya juga, kita harus melakukan pembuatan jembatan, ornamen, lantai kendaraan. Kita membutuhkan waktu yang tidak singkat. Maka kita harus memanage waktu dengan sebaik-baiknya dengan koordinasi dengan dosen, ketua jurusan, dan tim kru kami. Kemudian untuk sistem launchingnya kita merencanakan dengan waktu yang cukup singkat, sehingga untuk sistemnya kita dapat gunakan sebagai latihan. Kemudian setelah kita membuat jembatan dan alat bantunya, maka kita lanjutkan pada saat tanggal 20 kita presentasi di UMM. Pada waktu tersebut kita lakukan dengan sangat lancar karena sebelumnya kita sudah persiapkan dengan tim dosen, yaitu yang diketuai oleh Pak Eko Andi. Kemudian hari selanjutnya pada hari Sabtu kita lanjutkan pada kompetisi yang sesungguhnya, yaitu kompetisi pada saat di lapangan. Kita rakit jembatan, kita memiliki waktu yang tercepat kedua, namun pada saat uji pembebanan ternyata pada tim yang tercepat pertama dia melebihi batas lendutan izin, maka kita mendapatkan kategori tercepat. Baik, jadi di sini saya sebagai perwakilan dari kategori jembatan beton. Di sini ada saya Aristo, ada Ferry Singge, ada Hadi Sasmita, dan ada Kristoforus Aditya. Kami membentuk tim ini, jadi kesepakatan kami berusaha untuk mengumpulkan tim dan nantinya juga harusnya siap untuk menyusun proposal. Dan ketika pengumuman sudah ada, langsung kami membuat proposal. Dari situ kami berproses, kami membuat benda uji, trial mix, dan itu nanti hasilnya yang akan kami masukkan ke dalam proposal. Dan akhirnya dari tim Brawijaya mengirim sebanyak 3 proposal, dan kebetulan dari kelompok kami, dari tim kami yang lolos dari seleksi dikti, dan akhirnya kami diputuskan untuk berangkat ke UMM untuk final.
Lalu setelah diumumkan segera ada waktu 1,5 bulan kami langsung membuat jembatan kami, jembatan beton, karena dengan waktu yang singkat jembatan harus berumur 28 hari. Jadi dari situ ada dinamika dari kelompok kami, susah senangnya. Begitu jembatan jadi, langsung dievaluasi dengan dosen-dosen, diberi masukan, dan kami bawa pada tanggal 20 kemarin langsung kami bawa ke UMM. Pada hari Minggunya kami berlomba, sangat dramatis sekali di sana. Jadi dari beton hanya ada dua tim yang bisa dikatakan kokoh, artinya tidak kolaps, yaitu dari kami, dari Brawijaya, dan dari ITB. Dan kami bersyukur jembatan beton ini merupakan kategori yang pertama, masuk kategori pertama. Kami masih belum mendapatkan referensi apapun, jadi kami harus intens konsultasi dengan dosen-dosen, dan kami akhirnya lolos, kami bisa menjadi juara 1. Dan kategori yang kami dapatkan adalah kategori jembatan terkokoh, implementasi terbaik, K3 terlengkap, dan perakitan jembatan tercepat. Dan kami bersyukur bisa melampaui itu semua, dan akhirnya kami bisa juara umum. Ini adalah juara umum yang ketiga bagi Brawijaya. Untuk jembatan busur ini kategorinya sedikit berbeda dari jembatan beton ringan dan jembatan baja. Untuk kategori jembatan busur ini hanya ada 3 kategori, yaitu kategori keindahan, kekokohan, dan implementasi terbaik. Pada kompetisi bangunan gedung Indonesia ini ada 5 kategori. Kategori yang pertama adalah estetika dan keindahan. Ini menyangkut tentang keindahan bangunan, baik dari segi luar maupun dalam, dan kelogisan pada tata ruangannya. Pada kategori ini kami memenangkan ini karena memang kami mendesain sedemikian rupa agar ruangan tersebut nyaman kalau dihuni oleh orang sebenarnya. Seperti misalnya untuk contoh, posisi dapur dan posisi kamar mandi berdekatan, lalu posisi dapur dan posisi tempat makan berdekatan. Ya mungkin anak arsitek lebih tahu ya. Lalu untuk yang kategori kedua, kreativitas dalam merancang bangun. Dalam kreativitas ini mungkin diukur dari bagaimana sambungan antara kolom dan baloknya, bagaimana bentuknya, lalu bagaimana pelaksanaannya, apakah itu memudahkan, apakah inovasi itu nanti bisa diimplementasikan kepada bangunan sebenarnya. Itu yang dibahas pada kategori ini. Lalu untuk yang ketiga adalah kesesuaian implementasi pada rancangan yang dilaksanakan. Jadi sebelumnya kami sudah membuat proposal. Di situ ada metode pelaksanaan, ada desain-desain bangunan. Apakah nanti yang kita lombakan itu sama dengan apa yang di proposal? Itu yang dinilai. Untuk yang keempat adalah kinerja struktural. Di sini yang dinilai adalah lendutan dari bangunan dan kurva heteristik. Jadi kalau untuk gedung berbeda dengan jembatan. Kalau jembatan semakin sedikit lendutan itu semakin bagus, tapi kalau untuk gedung berbeda. Semakin besar lendutan, asalkan tidak lebih dari lendutan maksimum, itu malah yang terbaik. Lendutan kami sekitar 5,8. Itu terbesar kedua setelah Universitas Ahmad Yani. Sedangkan ITS menempati urutan terkecil sekitar 1,28 mm. Jadi untuk kinerja struktural UB meraih kinerja struktural terbaik. Tapi kelemahan kami pada kategori ini adalah bangunan kami termasuk dalam bobot yang berat. Kalau ITS sangat ringan. Itu yang menyebabkan mungkin ITS jadi nomor 1. Kami bangga bahwa mereka ternyata bisa disejajarkan dengan mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Itu yang paling penting. Kemudian yang terpenting lagi adalah mereka juga belajar untuk bisa menerapkan apa yang mereka dapatkan di perkuliahan untuk nantinya sebagai bekal mereka berjuang di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pasti dukungan adalah mereka mulai dari proses proposal itu selalu didampingi, dievaluasi oleh seluruh dosen teknik sipil sampai pembuatan benda uji, kemudian latihan perakitan, itu seluruh dosen terlibat di dalam proses ini, sehingga mereka benar-benar kita pantau, kita beri arahan untuk bisa
bersaing dengan teman-teman dari perguruan tinggi lain. Kami perwakilan dari tim KBGI Universitas Brawijaya merasa sangat bangga bisa melakukan kerjasama dengan kru ataupun teman-teman yang lain dalam kompetisi bangunan gedung Indonesia yang ke-6, di mana kami semua menjaga kekompakan pada setiap event-event yang ada. Kami di sana bertemu dengan tim-tim dari universitas maupun institusi yang lain. Kami bekerjasama dengan mentransfer ilmu ataupun kerjasama dalam hal saling membantu satu sama lain. Dan alhamdulillah Tuhan mengabulkan doa saya, doa kami semua, sehingga kami bisa lolos sebagai finalis untuk kompetisi jembatan, khususnya kami dalam jembatan baja. Kesan kami sangatlah senang karena kenapa kami bisa membawa nama harum Universitas Brawijaya, khususnya di jurusan sipil Fakultas Teknik, sehingga atas kerja keras kami semua, Pak, dari seluruh pihak, baik dari pihak rektorat, pihak jurusan, Bapak Ibu dosen, dan teman dan kru semuanya, sehingga kami alhamdulillah mampu mempertahankan juara umum untuk yang ketiga kalinya secara berturut-turut. Dan yang terpenting bukan juara umum atau juara yang lainnya. Juara itu adalah sebuah hadiah. Yang terpenting adalah seberapa besar kita berusaha, seberapa besar kita berjuang sekeras mungkin dengan penuh semangat dan kerja sama tim yang baik. Itulah hal yang terpenting kami lakukan. Tanah, air, jalan, sipil, baja, beton, jiwa, sipil. Tanah, air, jalan, sipil, baja, beton, jiwa, sipil. Tanah, air, jalan, sipil, baja, beton, jiwa, sipil. Tim Liputan melaporkan untuk UBTV.